Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bikin video duduk bareng kayak inget pertama kali bikin obrolan di channel ini. Yang videonya menghujat dirimu itu ya, yang kolom komentarnya. Saat itu namanya masih Paprika Pagi. Tapi kita sekarang duduk di venue yang insya Allah boleh disepil ya? Sepil aja. Yang insya Allah rencananya akan dibikin oleh Guru Gembul untuk tempat kuis. Jadi saya lagi mau mengembangkan kuis. Udah boleh dibilang belum kuisnya itu seperti apa atau konsepnya seperti apa, pesertanya yang diincar itu seperti apa? Jadi pertama saya ngajak Baraya semua untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Poin pertamanya. Nah, setelah saya bikin konten YouTube, saya juga sekarang tuh lagi ada project untuk bikin kuis. Nah, kuis itu saya rancang selama bertahun-tahun dan saya uji cobakan selama bertahun-tahun untuk bisa mengasah kecerdasan siswa, dan yang lebih penting adalah untuk membuat mereka tetap penasaran pada informasi-informasi baru dan berguna. Nah, ini sebenarnya muncul dari keresahan saya bahwa anak-anak muda zaman now itu sudah hidup lama sekali di kandang monyet di TikTok. Kata Remoncin tuh kandang monyet. Padahal mah nggak kandang monyet. Saya juga main TikTok. Masa saya jadi gorilanya gitu. Sumber informasi banyak juga loh di TikTok. Iya, sumber informasi juga banyak di TikTok. Cuman maksudnya di sana itu kan memberikan informasi yang terlalu pendek, instan, dan terlalu menerabas gitu. Nah, dan bubble, agak bias. Jadi anak-anak zaman now tuh jadi tidak tahu tentang pengetahuan dasar yang wajib mereka ketahui. Bahkan di video-video TikTok juga banyak anak-anak sekolah yang ditanya ibu kota negara ini. Nah, kota. Nah, itu. Jadi saya tuh lagi bikin sebuah project kuis. Makanya si kuis itu nanti gimana caranya? Semacam cerdas cermat zaman dulu, tapi dengan format soal yang jauh lebih keren. Saya kasih contoh nanti, sepil salah satu soalnya nggak apa-apa ya? Jadi Godzilla tuh setinggi Monas nggak? Atau lebih? Jadi Godzilla itu tingginya menurut data Monsterverse yang terbaru itu adalah 120 meter. Jadi Monas lebih tinggi daripada Godzilla, jawabannya adalah benar. Ada lebih dari satu negara di dunia yang benderanya tidak persegi panjang. Betul, Pak. Kalau Nepal kita semua tahu bentuknya tidak persegi panjang. Betul. Tapi itu satu. Apakah ada negara lain yang bentuknya tidak persegi panjang? Nah, itu salah satu soalnya, Baraya. Nanti saya masukin. Oh gitu. Oh iya, kan? Boleh. Nah, semacam itulah. Nah, dan kuis ini pesertanya siapa? Kuis ini pesertanya bermacam-macam. Pelajar boleh, SMP, SMA boleh, SMK, pesantren boleh, anak kuliah boleh. Pejabat ada yang sudah daftar, beberapa pejabat sudah daftar. Jadi beberapa pejabat ditandingkan gitu atau? Iya, kalau mau gitu ya, soalnya ada pejabat yang udah daftar, diantaranya adalah ada pejabat yang sudah daftar. Semoga tidak mundur ya, ada pejabat mah sibuk kan? Iya. Tapi ya semoga lah ini, karena ini juga sebenarnya salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus ada musisi, musisi juga ada yang udah daftar. Jadi pesertanya. Nah, Baraya semua kalau mau buruan daftar ke nomor di bawah ini. Nanti bagaimana prosesnya, bagaimana teknisnya akan dikabari belakangan. Tapi ini kan cuman baru menjelaskan bahwa saya punya ini. Tapi punya rencana gitu. Jadi pejabat ada, artis ada, selebriti, YouTuber sudah ada YouTuber. Apalagi YouTuber ya, karena apalagi YouTuber. Iya, teman-teman saya banyak gitunya, Pak Balatak gitu. Ustadz juga boleh diadukan yang pendeta yang pedande gitu. Misalkan ya. Jadi maksudnya ini setara sama yang setara, maksudnya dalam selevel kayak misalkan SD tanding sama SD lagi. Iya. Atau siapapun yang ngerasa dirinya pintar, karena nanti ada pertandingan campuran, ada pertandingan ini gitu ya, dan ada pertandingan yang pemenang lawan pemenang. Gitu ada. Ini tuh ada. Jadi karena soalnya tuh tetap ketika soal ini dihadapkan pada anak SD atau SMP dan dihadapkan pada pejabat, itu kemungkinan terjawab benarnya itu sama. Karena pengetahuan umum. Bukan karena pengetahuan umum. Karena untuk menjawab satu soal di kuis ini, pengetahuan saja tidak cukup.
dasarnya harus mengetahui. Tapi bahkan setelah mengetahui pun belum cukup. Karena harus dibenturkan dengan kemampuan logika, kemampuan analisis, dan lain sebagainya. Jadi dari 4 babak kuis yang saya siapkan itu, babak 1 dan babak 2 itu masih medium medium order thinking. Medium order thinking. Medium order thinking itu jadi berpikir level menengah. Tapi kalau yang sudah babak ketiga dan babak keempat itu sudah high order thinking. Bahkan sebenarnya semuanya juga high order thinking. Nanti lihat aja. Tapi yang jelas tidak ada soal-soal yang garing gitu. Pokoknya soalnya tuh rame asli. Seru sih karena kita udah bikin simulasinya dan saya sih sebagai orang yang pada saat kecil nonton Siapa Berani, nonton kuis-kuis yang Pak Helmi dan tim-timnya. Itu kan dibentuk oleh tim besar TV. Sedangkan kan ini tuh Guru Gembul yang dibikin dengan berarti inisiasi sendiri. Tim kreatifnya diri sendiri. Dan saat ini budgetingnya juga kemungkinan diri sendiri karena Pak Guru tidak dalam manajemen, segalanya serba sendiri. Makanya gini, itu ada kan besar Pak Guru biaya yang diperlukan. Bagaimana itu? Pertama, memang inisiatornya saya, tapi saya tuh minta bantuan ke orang dan diberi bantuan. Di antaranya sama Pak Helmi tuh saya konsultasi, Pak ini gimana. Nah, dikasihlah satu makhluk dari Pak Helmi. Betul. Nah ini nih yang selama ini suka ngebantuin saya bikin kuis. Coba konsultasi sama dia. Nah misalkan gitu, saya konsultasi sama beliau. Terus saya juga ditemenin sama orang TV dan sama orang broadcast, tukang yang gitu-gitulah, tukang bikin acara team, Nah, broadcast team. Nah, jadi ini nanti dikelolanya bukan sama saya sendiri, tapi sama sebuah tim yang insya Allah profesional. Nah, iya tentu saja soal biaya. Nah, ini soal biaya. Soal biayanya ini untuk satu episode itu awis ya. Lumayan ya. Iya, hitung-hitungannya lumayan. Soalnya jadi untuk satu episode itu bisa lumayan lah kayaknya ya. Lumayan banget gitu. Nah karena itu kalau misalkan ada di antara baraya yang mau donasi, syukur. Tapi kita tidak berharap donasi sih. Kita tidak mengemis untuk minta bantuan. Iya, kita tidak mengemis Royco kita makan sama Royco gitu enggak. Itu merusak agama ya. Jangan ke situ dulu. Oh iya, jangan. Yang kita tawarkan itu adalah sponsori kuis ini. Sponsorship. Karena kuis ini tuh bakal ditonton insya Allah sama banyak orang. Menurut proyeksi dari beberapa makhluk yang sudah ahli di bidangnya, expert di bidangnya, kuis ini bakal ditonton sama banyak orang. Jadi silahkan ngiklan di sini. Nanti bagaimana bentuknya? Ya nanti silahkan hubungi nomor ini, nanti ngobrol di situ, nanti bentuknya kayak gimana. Yang jelas ngiklan aja. Saya tuh punya banyak media sosial ya. Dan itu bisa ditawarkan untuk ngiklanin produk Beraya baik dalam bentuk benda maupun dalam bentuk jasa atau dalam bentuk layanan. Nah, misalkan kemarin alhamdulillah ada satu yang ngasih sponsor, tapi bentuknya bukan barang dan jasa. Adalah sebagai? Bentuknya adalah menginap di hotel. Dan menginap di villa. Nah, untuk saya. Nah, tapi itu bisa aja diserahkan ke peserta. Boleh. Jadi peserta yang boleh. Karena ini jaringan villa seluruh Indonesia ada yang ini. Nah, kalau misalkan Baraya mau, silakan, ini benar-benar kami harapkan karena kami tuh memang sedang sangat membutuhkan. Tapi pertanyaan ini pertanyaan pribadi saya Pak Guru. Apakah Pak Guru kan tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kuis ini Pak Guru pikirkan setelah Pak Guru jadi konten kreator atau sebelum jadi konten kreator? Sebelum. Jadi jauh sebelum komentar-komentar yang bilang jangan bacot doang, nah lakukan sesuatu dong, nah bacot mah gampang gitu kan? Enggak, bacot tuh susah. Iya gitu. Kalau bacot yang berbobot susah, kalau sekedar bacot monyet lu, itu kan kayak saya gampang. Oh iya benar, gampang ya. Monyet lu ya kayak gitu ya, gampang. Jadi ini sebenarnya adalah yang saya kembangkan sejak saya jadi guru pada waktu itu. Ketika saya jadi konten kreator, saya tuh berharap bahwa ini tuh diwujudkan. Saya minta nyari orang, ada nggak yang mewujudkannya. Bahkan saya tuh ke Pak Deddy Kobisa. Untuk? Pak, ini dong bikin kayak gini dong. Wah, karena Pak Deddy pada waktu itu kurang menangkap karena saya tuh menjelaskannya dengan kurang baik gitu pada waktu itu. Iya, wajar juga sih kalau misalkan beliau nolak karena sayanya belum
penyampaiannya tidak efektif. Penyampaiannya belum baik, belum efektif. Kadang-kadang saya tuh kalau ketemu sama orang-orang tuh penyampaiannya memang kurang efektif, kurang baik. Nah, tapi sekarang mah ini sudah dikelola dengan baik, udah ada tim-timnya yang sangat-sangat profesional. Saya ngerasanya sih profesional. Profesional ya. Soalnya kemarin ketika Pak Guru bikin video video-video kayak gimmick-gimmick itu, Pak Guru keteteran obat ini baru pertama kali kayaknya Pak Guru bikin kayak gini. Oh iya. Ya gitu-gitulah. Iya. Jadi semoga Pak Guru banyak teman-teman yang mendukung. Jadi saya harap Baraya semua ngasih ke saya sponsorship. Hubungi nomor di bawah ini. Tidak apa-apa, mau 1M, 2M, 3M, tidak apa-apa. Atau konsumsi juga untuk pas acara nggak apa-apa sih, itu lumayan. Dalam bentuk konsumsi, dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk akses, dalam bentuk apapun, saya mohon bantuan dari Baraya semua. Siap. Mungkin seperti itu Pak Guru. Ya. Kita langsung bilang konten promosi kita hari ini. Sampai jumpa besok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.